Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini kita akan membahas UTS teori himpunan yang minggu lalu ya, yang banyak pertanyaan tuh apakah soal ini ada jawabannya atau tidak. Oke, lanjut saja, langsung saja ya. Kita bahas yang nomor 1. Misalkan P adalah himpunan X sedemikian sehingga 5X sama dengan 10. Dan misalkan S sama dengan 2, apakah S sama dengan P? Oke, sekarang kita tentukan dulu himpunan P-nya ya. Nah, jadi di sini P-nya itu adalah himpunan yang isinya angka berapa? Jadi yang memenuhi ini ya 5X sama dengan 10, berarti anggotanya adalah 2. Begini. Nah, sedangkan S sama dengan 2. Apakah S sama dengan P? Coba, ini bisa nggak disamakan? Kan nggak ya. 2 di sini dia berupa anggota dari suatu himpunan. Dan P ini adalah himpunan. Jadi apakah bisa disamakan? Kan derajatnya saja sudah berbeda ya. P itu adalah himpunan, S itu merupakan, kalau S sama dengan 2 berarti S itu 2 itu adalah anggota dari suatu himpunan. Jadi ini tidak sama gitu ya. Ya, berbeda loh ya, P itu adalah himpunan. Oke, lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2, misalkan himpunan A adalah himpunan anggotanya A, B, C, D. Manakah pernyataan ini yang benar? B subset A, betul enggak? Ingat ya, B ini adalah anggota, A itu adalah himpunan. Subset itu menyatakan 2 himpunan. Nah, ini kan berarti nggak masuk. Kalau B elemen A, masuk enggak? Betul ya, B itu anggotanya A. B itu anggotanya A. Himpunan B subset A, betul ya, karena subset ini kan menyatakan 2 himpunan. Yang di sini ini juga himpunan, ini juga himpunan. Nah, yang ini tidak benar. Berarti yang betul adalah 2 dan 3. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Manakah dari himpunan berikut yang sama? Jadi manakah himpunan berikut yang sama? Jadi ini menyatakan himpunan-himpunan ya. Yang pertama, huruf-huruf yang muncul dalam kata mantan. Yang kedua, huruf yang muncul dalam kata tanaman. Huruf yang muncul dalam kata taman. Coba yang pertama ini hurufnya apa aja? M, A, N, T, itu ya. Tanaman, T, A, N, M ya. Taman, T, A, M, N. Nah, kira-kira ketiganya ini sama enggak? Sama semua ya, himpunannya sama. Jadi jawabannya D. Yang nomor 4. Manakah dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong? Yang pertama ini himpunan sebuah huruf sebelum A dalam alfabet. Berarti apa anggotanya dari himpunan A? Sebuah huruf sebelum A. Ada enggak? Enggak ada, berarti kan ya himpunan kosong. Lalu yang B. B itu yang memenuhi ya himpunan X, di mana X kuadrat sama dengan 9 dan 2X sama dengan 4. Di sini X yang memenuhi 3. Di sini X yang memenuhi 2 ya kan. Tapi dia harus dan, berarti kan harus memenuhi keduanya. Ada enggak? Kalau di sini 3, misalnya X-nya adalah 3,
di sini masuk tapi ini enggak, berarti enggak ada yang memenuhi kan ya, himpunan kosong juga. Lalu yang nomor ketiga yang C, himpunan X di mana X tidak sama dengan X, ada enggak? 1 tidak sama dengan 1, nggak mungkin ya. 0 tidak sama dengan 0 juga nggak mungkin. Berarti nggak ada yang memenuhi di sini. Berarti himpunannya kosong juga. Lalu yang D, himpunan X di mana X tambah 8 sama dengan 8. Berarti yang memenuhi berapa? 0 ya. Nah, jadi yang merupakan himpunan kosong yaitu himpunan A, B, C, yaitu 1, 2, 3. Gitu. Oke, lanjut. Yang nomor 5. Misalkan A, R, S, T, U, V, W. B, U, V, W, X, Y, Z. Himpunan C, S, U, Y, Z. D, U, V, E. Himpunan SU, F, himpunan S, dan terdapat himpunan X ya, sehingga X itu subset dari B dan X tidak subset C, manakah himpunan di atas yang sama dengan himpunan X? Nah, jadi di antara A, B, C, D, E, F itu yang sama dengan X itu yang mana? Ya, sedangkan X harus memenuhi ini kan. Kita coba kalau X-nya adalah A. Apakah A itu subsetnya B? Tidak kan ya, karena ada RS anggota A tapi RS bukan anggota B. Berarti A tidak memenuhi. Kalau B subset B, subset B, subset sejati ya dia. Kalau B tidak subset C, ya benar B tidak subset C. Cuman kalau B ini harusnya subset sejati yang ada Z-nya gitu ya. Nah, berarti B tidak memenuhi yang ini. Kalau C, apakah C subset dari B? Tidak kan ya. Ada S anggota C tapi S tidak anggota B. Lalu apakah D subset dari B? UV subset dari B? Ya. Berarti D subset B, betul. D tidak subset C? Iya, tidak subset karena ada V anggota D tapi V bukan anggota C. Jadi sementara D memenuhi. Lalu yang E, SU. SU subset B, SU tidak subset B ya, karena S anggotanya E, tapi S bukan anggotanya B, berarti E tidak memenuhi. Lalu F, F bukan subsetnya B ya, karena S anggota F, tapi S tidak ada di B. Berarti yang memenuhi hanya yang D saja. Oke. Kita lanjut yang nomor 6. Misalkan himpunan X Latin ini ya, sama dengan himpunan A, B, himpunan C, D. Pernyataan manakah yang benar? Nah, di sini kan X Latin ini mengandung himpunan, di dalamnya mengandung himpunan, anggotanya ada yang berupa himpunan gitu ya. Jadi X ini himpunan yang kemarin himpunan kuasa ya, himpunan yang anggotanya suatu himpunan lagi. Nah, apakah himpunan CD ini subset dari X Latin? Enggak ya, jadi dia adalah harusnya anggotanya. Berarti ini yang benar. Nah, kalau begini berarti himpunan yang di dalamnya adalah himpunan CD subset dari X Latin. Iya, ya kan ya. Nah, kalau ini berarti bukan. Jadi jawabannya 2 dan 3. Oke, selanjutnya yang nomor 7. Yang nomor 7, manakah pernyataan berikut yang benar?
Yang pertama 5 anggota N. N itu kan bilangan asli. Apakah benar 5 anggota N? Iya ya. Jadi 5 ini adalah bilangan asli. 13 anggota P. P prima. 13 itu prima atau bukan ya? Prima ya. Terus akar 3 anggotanya Q. Q itu rasional. Rasional itu apa kemarin? Rasional itu bisa dibentuk ke bentuk P per Q, di mana P dan Q-nya ini adalah bilangan bulat. Nah, yang ini kan nggak bisa ya, jadi dia ini adalah irasional, jadi dia nggak masuk. Lalu 2/3 anggota bilangan bulat, tidak ya. Min 8 anggota bilangan bulat, iya, anggota bilangan bulat. Akar 4/5 anggotanya irasional. Jadi irasional itu kebalikannya rasional ya, yang nggak bisa dibentuk ke bentuk P per Q, di mana P dan Q-nya itu adalah bilangan bulat. Nah ini kan nggak bisa ya, berarti ini benar, dia masuk di irasional. 2pi elemen Q rasional, apakah bisa dibentuk ke P per Q? Kan enggak, berarti dia salah ya, dia harusnya di irasional. Akar min 4 ini kan berarti 2 akar min 1 ya, berarti kan 2i, berarti dia imajiner, harusnya bukan di R, berarti dia nggak masuk ya, nggak masuk di R. Lalu 1 anggota prima, tidak. Pi kuadrat elemen R, pi kuadrat elemen R, apakah iya? Coba kita lihat dulu. Jadi sebenarnya P kuadrat itu masuk di irasional, tapi sedangkan irasional itu adalah subset dari R, berarti R kuadrat itu juga masuk di R, berarti ini benar ya, yang nomor 10. Nah, dari pilihan ini yang masuk di 1, 2, 5, 6, 10 hanya yang C ya, berarti yang betul adalah jawaban C. Oke, selanjutnya yang nomor 8. Misalkan A, 2, 4, 6 dan seterusnya, berarti kan bilangan bulat genap. Lalu B himpunan 1, 3, 5 dan seterusnya, berarti B itu adalah himpunan bilangan bulat ganjil. Apakah A dan B tertutup di bawah operasi penjumlahan? Dan loh ya, berarti A maupun B itu sama-sama tertutup di operasi penjumlahan. Nah, genap ditambah dengan genap hasilnya akan selalu genap ya. Genap ditambah dengan genap hasilnya akan genap. Kalau ganjil ditambah dengan ganjil, apakah dia hasilnya ganjil? Tidak ya, contoh kontras saja. 1 itu ganjil, 3 itu ganjil. Kalau ditambah hasilnya 4 itu genap, berarti tidak tertutup. Yang B ini tidak tertutup terhadap penjumlahan, tapi karena penyataannya dan, berarti kedua-duanya harus tertutup ke penjumlahan, berarti jawabannya tidak ya. Oke, selanjutnya yang nomor 9. Dari himpunan R, Q, G aksen, Z, N, dan P, manakah himpunan yang tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan dan pengurangan? Nah, di sini tidak tertutup ya terhadap operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita cek dulu apakah real ini tertutup atau tidak terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, real kemarin kan, real itu komplemennya kemarin, komplemennya real itu imajiner ya. Jadi apakah mungkin dua bilangan real ya, dua buah bilangan real jika ditambahkan itu hasilnya imajiner, jika dikurangi itu hasilnya imajiner? Kan nggak mungkin, berarti real ini tertutup terhadap
penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, selanjutnya hi itu adalah rasional. Nah, di sini sudah dijelaskan tertutup terhadap penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Berarti dia tertutup ya. Di kasus ini dia tertutup. Yang saya centang itu yang tertutup. Lalu hi aksen itu irasional. Irasional masih belum dijelaskan di sini. Nah, apakah irasional itu tertutup terhadap penjumlahan dan pengurangan? Kita cek dulu. Misalnya kita ambil saja akar 3 gitu ya. Akar 3 kalau dikurangi dengan akar 3 itu hasilnya 0. Nah, 0 ini apakah bilangan irasional? Kan tidak ya. Berarti dia tidak tertutup terhadap pengurangan. Berarti otomatis di sini dia tidak tertutup ya. Berarti tidak saya centang. Nah, selanjutnya Z itu adalah bilangan bulat. Z bilangan bulat apakah tertutup terhadap penjumlahan dan pengurangan? Di sini tertutup terhadap penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Berarti dia tertutup ya. Berarti dia tertutup. Z. N bilangan asli. Bilangan asli itu kan dimulai dari 1 ya. Nah, apakah tertutup terhadap penjumlahan dan pengurangan? Nah, bilangan asli tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Berarti dia tidak tertutup terhadap pengurangan. Nah, karena di sini adalah dan ya harus memenuhi dua-duanya, berarti bilangan asli itu tidak tertutup ya terhadap pengurangan. Berarti tidak saya centang. Nah, kalau prima apakah dia tertutup terhadap penjumlahan dan pengurangan? Di sini yang prima enggak ada ya. Nah, apakah prima itu tertutup terhadap penjumlahan dan pengurangan? Jadi tidak ya. Kita cek dulu, kita ambil contoh. Misalkan 2 itu kan prima. Dikurangi dengan 3 itu kan prima. Sama dengan min 1. Apakah min 1 itu prima? Tidak ya, berarti P tidak memenuhi ini. Berarti yang tidak memenuhi adalah hi aksen, N, dan P. Jawabannya adalah yang B. Oke gitu ya. Selanjutnya yang nomor 10. Yang nomor 10, jika himpunan A sama dengan B, C, maka A iris C gabung A iris A gabung B iris A gabung himpunan kosong iris A gabung A iris C gabung A iris C sama dengan, nah ini kan sebenarnya kayak yang tugas kemarin ya, pakai hukum yang ada di teori himpunan. Kok di sini toh? Nah, ini kita lihat A iris C gabung A iris A. A iris A itu kan sama dengan A. Lalu A iris C gabung A. A iris C gabung, nah pakai ini ya. A iris C gabung A berarti hasilnya adalah A. Ya, berarti yang pertama ini adalah A.
Ini adalah A. Lalu A gabung B iris A ini juga hasilnya A. Ya kan, kayak hukum yang ini. Hukum apa ini? Hukum penyerapan. Ya. Lalu A gabung himpunan kosong. A digabung himpunan kosong hasilnya A juga. Ini ke sini hasilnya A juga. A iris A gabung A gabung A itu kan A ya. A diiris dengan A, hasilnya apa? Irisannya apa? Irisannya A juga. Lalu A diiris C gabung A. A diiris C gabung A. Hasilnya apa? A kan ya, hukum penyerapan, lalu diiris C. Ya udah, berarti hasilnya A iris C. A iris C 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 8, berarti irisannya adalah 3 dan 4, yaitu B. Oke, selanjutnya yang nomor 11. Jika K, kompas, dan L masuk jika himpunan K adalah KOMPAS dan L adalah himpunan MASUK, maka K gabung L adalah, berarti gabungannya himpunan K M gabungan ya, sorry gabungan, saya mikirnya irisan. K O M P A S U, ya betul ya, iya. Berarti Posukma, betul ya, yang A. Lalu yang nomor 12, diberikan himpunan 197 ini diiris dengan ini, maka hasilnya adalah himpunan 7x2. Maka X yang bisa menggantikan himpunan di sini apa? Berarti kan ini irisannya kan 7, 5, 2 ya. Berarti kan di sini yang belum ada 5. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya yang nomor 13. Jika P adalah himpunan X, di mana X adalah faktor dari 10, dan X adalah himpunan X, di mana X adalah 3 bilangan prima pertama, maka P gabung X, gabungan ya. Kita daftar dulu, P-nya itu himpunan 1, 2, 5, 10 ya, faktor dari 10. Lalu X-nya himpunan 3 prima pertama, berarti 2, 3, 5. Nah, gabungannya berarti P gabung X itu adalah 1, 2, 3, 5, 10. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya yang nomor 14, U universal ya. Himpunan semestanya adalah A, B, C, D, E. A adalah ABD, B adalah BDE, maka B komplement dikurangi A komplement. Nah, kita lihat B komplement dulu. B komplement ya, ketika semestanya ini berarti AC ya, AC. Benar enggak? AC dikurangi A komplemennya CE. Nah, ini hasilnya apa? AC dikurangi CE, berarti hasilnya adalah himpunan A, yaitu yang B. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang nomor 15.
Oke, yang nomor 15, maaf ya. Oke, ini mutlak X min 2 kurang dari 5. Nah, ini berarti kan dia menyatakan mutlak itu kan menyatakan jarak ya. Berarti X min 2 itu kurang dari 5 dan lebih dari min 5. Nah, ini semua ruas kita tambahkan dengan 2 ya, berarti min 3 kurang dari X kurang dari 7. Berarti jawabannya yang A gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk pembahasan soal UTS-nya. Jika ada yang masih belum paham, silahkan kita diskusikan lagi di grup ya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.